tidak sedikit kan yang mengomentari apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin itu merupakan bentuk dari kemusyrikan, bahkan kesyirikan. Nah, ini dilontarkan dari orang-orang yang bisa dikatakan radikal. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini merupakan musyrik, karena atas dasar ada yang mengatakan itu suruhan dari para spirit dukun-dukun, bahkan para spiritual dari Pak Jokowi. Itu berpandangan Kang Aryo bagaimana ini? Nah, ini senyambang kita diskusi di forum ini ya. Rahayu, Kang Aryo. Rahayu Mas Indra, sak rombongan kanca-kanca saktiman. Matur sembah nuwun rawuhipun. Sehat Kang gitu. Nggih, pangestunipun. Wilujeng. Kang, ini kan kemarin Pak Jokowi beserta rombongan Nggih. dan diikuti dari 34 gubernur seluruh Indonesia datang ke Kalimantan Timur, tepatnya di titik nol untuk pembangunan ibu kota negara yang baru kan. Bahkan dari ke-34 gubernur itu kan diminta untuk membawa tanah, bahkan setetes air. Saya juga mengadakan ritual Nusantara. Apa sih kan tujuan dan manfaat dari ritual yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara rombongan di Kalimantan Timur? Ada nilai-nilai historis apa kan? Monggo bisa dijelaskan Kang Aryo. Nggih, matur sembah nuwun. Menika menarik sangat ya, untuk tema pertemuan pada hari ini terkait dengan momen atau acara Pak Jokowi yang kemarin mengadakan kemah di IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara di Kaltim sana. Nah, dari sudut pandang perspektif spiritual budaya Jawa, ini sangat menarik sekali bahwa apa yang digagas oleh Pak Jokowi terkait dengan membuat sebuah ritual kendi Nusantara. Nah, di situ kan Pak Jokowi, kalau kita baca, ada pesan secara kultur budaya, ada pesan filosofisnya. Jadi ketika Pak Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur-gubernur, 34 gubernur se-Nusantara dikumpulkan di sana sambil membuat ini kemah. Jadi pesan yang kita tangkap di situ, Pak Jokowi ingin ada semacam penyatuan, ada semacam spirit nasionalisme, spirit untuk integrasi. Karena apa? Di era sekarang ini kan negara kita banyak ujian, termasuk ujian disintegrasi, termasuk ujian ada oknum-oknum yang ingin mengobok-obok NKRI, dalam arti banyak aliran radikal, aliran garis keras, aliran yang berideologi dari luar asing yang ingin mengobok-obok NKRI. Sedangkan kita tahu bahwa dulu ketika di zaman Majapahit, di zaman Gajah Mada, ini kan sudah ada sebuah gerakan yang istilahnya luas. Jadi kayak semacam ini, Sumpah Palapa itu kan menyatukan Nusantara. Bukan dimaknai secara politis invasi seperti Rusia menyerang Ukraina, bukan. Saya kira ini secara kajian secara historis, kajian secara ini sejarah, saya pikir Gajah Mada punya tujuan bahwa menyatukan Nusantara, kemudian dengan ritualnya secara tanda petik ya guys, Sumpah Palapanya itu menyatukan seluruh wilayah di Nusantara yang menjadi bagian dari Majapahit. Nah, saya ini bisa katakan bahwa waktu itu saya tidak ini ya berbicara bahwa Gajah Mada menjajah suku lain, bangsa lain. Tapi bagi saya Gajah Mada spiritnya menyatukan.
Jadi bukan untuk invasi, tapi untuk integrasi. Nah, arahnya ke situ. Di era sekarang, Pak Jokowi sepertinya melakukan sebuah hal yang arahnya sama, ada pesan ke situ. Jadi dikala bangsa ini sedang diuji dengan berbagai persoalan internal dari dalam, separatisme, disintegrasi dan lain-lain, akhirnya Pak Jokowi buat inisiatif itu mengumpulkan gubernur-gubernur di seluruh Nusantara. Nah, di situ kita mengambil ini ya, apa istilah pesan-pesan moral, pesan-pesan yang tersirat dari apa yang digagas Pak Jokowi. Kendi Nusantara. Kalau saya ramai sih begini, Kendi Nusantara. Kembalikan jati diri ke Nusantara. Akhirnya dipakai simbol Kendi Nusantara. Nah, kendi itu kalau orang Jawa bahasanya kan kombinasi, koalisi dari antara air dan tanah. Nah, makanya Pak Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur disuruh membawa air dan tanah, sumber air di titik tertentu, kemudian membawa tanah tertentu untuk dibawa ke sana, kemudian disatukan. Nah, ini simbol secara filosofis mengandung arti bahwa penyatuan. Nah, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Bupati Gajah Mada, disatukan lewat Sumpah Palapa. Nah, ini Pak Jokowi menyatukan. Spiritnya kembali ke Nusantara, menyatukan. Jadi 34 raja-raja kecil, raja-raja bawaan dalam arti gubernur disatukan. Biar nanti rukun, biar gak ada disintegrasi, termasuk Papua, termasuk Aceh, disatukan. Nah, ini yang kita tangkap. Menarik sekali Kendi Nusantara. Kembali ke jati diri Nusantara dengan sandi Kendi Nusantara. Nah, menarik sekali untuk apa istilahnya kita kasih. Berarti intinya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu merupakan simbol dari apa yang dilakukan zaman Majapahit dulu kan? Betul, sebetulnya kalau saya ini mengkaji, mengulas Mas Dra, dulu kan ketika di era Majapahit sudah ada ini ya, upaya untuk menyatukan Nusantara melalui Bupati Gajah Mada yang di apa istilahnya disimbolisasikan dengan sebuah sumpah sakral, Sumpah Palapa itu ya, tujuannya menyatukan Nusantara. Nah, ketika Majapahit sudah riwayatnya sudah tamat, beralih ke NKRI, sejarah berulang kembali, akhirnya disatukan kembali dengan Kongres Pemuda itu yang menyatukan seluruh Nusantara juga, pemuda-pemuda disatukan, Jom Java, Jom Celebes, Jom Sumatera, Jom Sunda disatukan kembali melalui Kongres Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh Sugondo Joyosuwito. Nah, terus kemudian ini sejarah terulang kembali. Nah, sekarang ini Pak Jokowi sepertinya mengambil spirit ruhnya Nusantara. Jadi kebinekaannya itu dikembalikan lagi sama Pak Jokowi. Nah, makanya secara sudut pandang historis, perspektif filosofis, ini menarik sekali dan itu patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan istilahnya apa, punggawa-punggawa yang di atas sana. Jadi memprakarsai penyatuan kembali. Nah, tujuannya untuk apa? Pesan yang penting adalah yang bisa ditangkap, jangan sampai Indonesia ini pecah. Akhirnya disatukan kembali, biar integrasi kembali. Karena apa? Ada upaya-upaya disintegrasi seperti yang ada di Papua. Banyak kelompok-kelompok yang kita sebut dengan KKB. Nah, itu mereka kan melakukan gerakan, ada yang ke arah separatisme, ada yang kriminal bersenjata. Itu tujuannya merangkul masyarakat secara politis, secara ini ya pendekatan sosio-kultur budaya. Jangan sampai Nusantara yang ingin kita bangkitkan ini terpecah belah seperti di era ketika VOC Company Belanda masuk menjajah, akhirnya kita dipecah belah mulai dari zaman Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataranisme. Nah, saya kira itu pesan yang penting yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Tidak sedikit kan yang mengomentari apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin itu merupakan bentuk dari kemusyrikan, bukan kesyirikan.
pendidikan. Nah ini dilontarkan dari orang-orang yang bisa dikatakan radikal. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini merupakan musyrik, karena atas dasar ada yang mengatakan itu suruhan dari para spirit dukun-dukun, bahkan para spiritual dari Pak Jokowi. Itu pandangan Kang Aryo bagaimana ini? Nah ini senyambang kita diskusi di forum ini ya. Kita istilahnya memberikan pemahaman, jadi meluruskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan melakukan ritual kendi Nusantara itu saya pikir bukan sebuah ritual musyrik, syirik, klinik dan lain-lain. Sebagian pihak menilai bahwa itu bernuansa syirik, bernuansa klinik, dianggap istilahnya agak ini ya, berbau. Ya itulah orang mengatakan kan mereka yang berpaham radikal, mereka yang berpaham dengan mengacu pada stigma-stigma ayat-ayat yang mereka pahami secara ini ya dangkal, bahwa itu kan sebetulnya bagian dari ritual budaya, tapi mereka mengklaim bahwa termasuk TBC, takhayul, bid'ah, khurafah dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya stigma mereka untuk orang-orang yang berpegang teguh pada pendirian jati diri budaya bangsa. Jadi mereka menjatuhkan budaya lewat stigma TBC. Nah, jadi dihakimi atau dijustice, divonis itu gerakan ritual yang bernuansa syirik, musyrik, takhayul, ya, bid'ah, khurafah. Nah, dikatakan seperti itu. Kalau mereka yang mengatakan bahwa itu bernuansa syirik, musyrik dan lain-lain, mereka belum paham, atau mereka dengan kebencian tapi tidak memiliki argumentasi dasar yang kuat. Tujuannya apa? Untuk membenturkan, ya, membenturkan dengan apa? Dogma-dogma agama dibenturkan dengan kultur budaya. Nah ini tidak bisa. Soalnya apa? Kita negara bineka kok. Tujuan yang sisi yang negatif tidak ada kok. Justru Pak Jokowi menyatukan kok, gitu. Tujuannya untuk integrasi, penyatuan. Kendi Nusantara kembali ke jati diri Nusantara belum. Kenapa dikatakan syirik, musyrik, berbau klinik dan lain-lain oleh sebagian mereka yang berpaham radikal. Nah, saya pikir ini perlu diluruskan. Iya. Pandangan Kang Aryo terkait dengan ajaran Jawa, orang belajar Jawa, bahwa ajaran Jawa itu identik dengan perdukunan, itu bagaimana Kang? Nah sebetulnya itu Mas ya, ada semacam atau kurangnya informasi yang komprehensif. Jadi mereka menangkap informasi, pengetahuan, pemahaman yang parsial, sepotong-potong, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, tidak holistik. Jadi mereka gampang mudah memvonis, gampang mudah menjustice. Sebetulnya dari konsep dulu, arti dari dukun itu kan orang yang disuguhkan, yang tujuannya menolong. Nah, akhirnya mengalami pergeseran makna, diambu-ambu, dikiring-kiring, diarahkan, disudutkan ke arah yang berbau klinik, berbau negatif dan lain-lain, bernuansa dupa, bernuansa japa mantra, bernuansa berkumpul dengan puspa, kembang dan lain-lain, seperti apa ya, ritual dengan menggunakan sesaji. Nah, mereka kalau dengan konsep pemahaman dogmatis agama, aku jelas menghakimi syirik, padahal tidak tahu maknanya filosofis. Apa sebetulnya maknanya? Menghakimi saja itu musyrik, syirik. Nah, nanti dulu seperti yang kemarin, gitu. Saudara kita Ustadz KB yang mengatakan wayang haram. Iya. Nanti dulu. Karena di mana? Kan begitu. Mereka tidak paham nilai filosofisnya. Gitu. Yang dipahami hanya kulitnya. Akhirnya apa? Pemahamannya begitu. Yang tidak dipahami isinya. Karena apa? Yang dilihat hanya kulitnya. Lah, kebanyakan kisruhnya, umeknya yang terjadi di negara kita. Umeknya gara-gara melihat warna, melihat kulit, melihat rupa, melihat bendera, gitu. Nah, di situ mereka masih berkutat
di ranah kulit, belum nyampe ke isi gitu. Ketika mereka pemahamannya nyampe di situ, ya itulah umek. Mau ke puncak Semeru, umek soal jalan lewat Ponorogo, Lumajang, Malang, Probolinggo, umek jalannya. Padahal itu jalan satu di puncak Semeru. Kenapa? Yang pakai jalan kaki bisa, mobil bisa, kok umek soal metode jalannya gitu. Belum sampai di sana sudah umek. Ketika sudah sampai di puncak, apa mau berantem? Kan ya lucu nih Mas. Nah, makanya itu logikanya kan begitu. Nah, ketika masih di pembahasan kulit syariat Indonesia, belum sampai di pemahaman hakikat. Ya begini kondisi Indonesia, carut marut gitu. Nah, itulah makanya mari kita kembali kepada jati diri budaya bangsa. Jangan mudah menjustis, jangan mudah menghakimi budaya lain ataupun tradisi agama lain. Tidak boleh. Dasar kita